Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di salah satu kebanggaan masyarakat Kabupaten Sijunjung, yaitu Komplek Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pejuang Ramadan, ada satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Ayat ini menegaskan tentang rahasia di balik kemakmuran kejayaan kota Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu Madinah adalah sebuah provinsi di negara Arab Saudi yang di zaman Rasulullah SAW merupakan pusat pemerintahan umat Islam sampai kepada zaman Khulafaur Rasyidin, para khalifah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Saudaraku, Madinah adalah negeri yang penuh dengan pegunungan batu, tandus, padang pasir, dan gersang. Tidak ada sungai kita temukan mengalir di sepanjang kota Madinah. Juga kita tidak menemukan adanya orang ke sawah, ke kebun, menanam buah-buahan selain kebun kurma. Saudaraku, tapi kota Madinah adalah negeri yang sangat makmur. Bahkan ketika zaman Covid, PBB menobatkan Madinah sebagai kota yang paling sehat. Bahkan ketika zaman Covid-19. Saudaraku, negerinya makmur, aman, nyaman, penduduknya bahagia. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Kota Madinah itu telah dipenuhi sebelumnya oleh orang beriman sebelum datangnya muhajirin, yaitu Ansar, sebagai penduduk asli kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansar sebagai penduduk asli kota Madinah mencintai saudaranya muhajirin yang datang dalam keadaan terusir dan bahkan tidak membawa bekal sampai ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan penduduk Ansar bisa memberikan apa yang mereka miliki kepada para muhajirin, sekalipun mereka juga memerlukan itu. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan level ukhuwah tingkat tinggi, yaitu ithar, di mana seseorang bisa mendahulukan keperluan saudaranya di atas dirinya. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka merekalah hamba Allah yang sangat amat beruntung. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 ini kita bisa menyimpulkan ada dua kelebihan dan menjadi karakter bagi masyarakat penduduk Madinah sejak zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Orang Ansar, muhajirin menanam pondasi-pondasi yang teguh, kokoh dan kuat, keimanan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan ketika kita datang berziarah, sholat di Masjid Nabawi, di saat azan berkumandang, maka dipastikan tidak ada satupun tempat berjualan terbuka. Kendati pun kita membawa uang sebanyak mungkin untuk menawar dan membeli barang dagangannya, mereka mengutamakan panggilan Allah. Inilah bentuk keimanan yang teguh kepada Allah. Dan hampir di setiap tiang Masjid Nabawi ada halaqah Quran, di mana anak-anak sejak kecil dilatih untuk mencintai, menghafal, mengamalkan dan berakhlak dengan Al-Quranul Karim. Hari Senin, Kamis, bulan Ramadan, maka kedermawanan penduduk Madinah akan kita temukan betapa mereka memuliakan dan rajin gemar berinfak dan bersedekah. Yang kedua adalah ukhuwah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Dipastikan bangsa itu memiliki persatuan yang kokoh dan kuat. Bagaimana kita lihat kecintaan penduduk Ansar kepada penduduk Madinah. Penduduk Ansar dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan muhajirin. Di antara kisah yang sangat heroik adalah ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, tidak membawa harta dan bekal, karena beliau kendati pun di Mekah adalah seorang sahabat yang kaya raya, karena terusir oleh penduduk kaum kafir Quraisy Mekah. Apa kata Sa'ad radhiyallahu anhu?
wahai saudaraku, ya Abdurrahman bin Auf, silahkan engkau tinggal di rumahku. Aku akan membagi 2 hartaku untukmu. Bahkan kata beliau, saat saking kokoh dan kuatnya ukhuwah yang beliau miliki, saat datang menyambut Abdurrahman bin Auf, beliau menawarkan, silakan engkau pilih, apabila di antara istriku ada yang menakjubkan pandanganmu, maka akan kuceraikan setelah habis masa iddahnya. Silahkan engkau nikah dengannya. Tapi apa sikap Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang wara', seorang sahabat yang kokoh dan teguh keimanannya, seorang sahabat yang memahami konsep ukhuwah yang benar. Beliau justru menjawab, dullani ala suq, wahai saudaraku Sa'ad, tunjukkan kepadaku di mana ada pasar di Madinah ini. Maka Sa'ad menunjukkan pasar Qainuqa ketika itu. Sejak itulah Abdurrahman bin Auf sibuk memulai aktivitas perjuangan kehidupan keseharian beliau di kota Madinah dengan berbisnis, dengan berdagang, sampai juga Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang sahabat terkaya di kota Madinah. Beginilah gambaran ukhuwah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencintai saudaranya, sebagaimana dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum bisa disebut sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ada dia miliki, dan dia mencintai apa yang dia miliki untuk saudaranya. Begitulah ukhuwah. Bahkan dalam hadis yang juga sahih Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Satu di antaranya 2 orang pemuda yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Wallahu a'lam. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.